Halo pagi semuanya. Pagi Kak Tita, mohon maaf sedikit telat. Selamat pagi. Nggak telat kok, pas 10.30. Ayo tes akan diri itu. Eka, Selamat pagi. pagi Pak Eka. Baru pukul 7 yang Bapak, Kak, kita tunggu 2 menit lagi, jadi lebih banyak yang masuk. Oh boleh. Alarm di aplikasi udah nyala kok Kak, insya Allah. Jadi kita mulai ya, teman-teman. Sebelah kanan lu ya kan? Ruangan apa? Ini? Iya. Kak Tita, kita mulai aja. Bagaimana? Udah 4 menit. Baru aku cek. 1 menit lagi ya, 10.35 Oh, biar. boleh. Baru 73, 72 kayaknya. Gak apa-apa. Halo Pak Heri, pagi Pak Heri. Pagi, Pak Heri. Pak. Kak Tiara, angkat tangan.
Mungkin ada yang mau ditanyakan sambil sembari menunggu. Oh, enggak, salah. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ngopi, Pak Eri, ngopi. Udah jam 10.35, mau kita coba mulai dulu, Kang Sulhan. Sebetulnya tadinya aku mau mengajak teman-teman, tapi teman-teman baru selesai ini ya, baru selesai upacara ya? Baru selesai lomba makan kerupuk kayaknya, Kak. Oh. Karena pijat pinangnya kan udah nggak ada sekarang. Iya, betul. Tadinya aku mau mengajak teman-teman untuk mendengarkan Indonesia Raya sambil mungkin selamat pagi Bu Cicin, selamat pagi sekali lagi Pak Heri. Ya, mendengarkan lagu Indonesia Raya sebentar nggak apa-apa Kang Sulhan? Boleh Bu. Boleh Kak, boleh Kak. Ya, sebentar kita share. Jadilah
Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Mungkin sebelum mulai aku akan menyerahkan dulu ke Kang Sulhan. Silakan Kang Sulhan. Oh, sudah aku. Ya, silakan bisa di-unmute Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berkesempatan dapat jadi orang yang beruntung. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi juga buat Pak Heri, buat Bu Cicin dan Pak Eka yang hadir. Gak lupa ke Kak Tita yang hari ini sangat istimewa buat kami, siswa-siswa SMK Padalarang, bisa langsung belajar mengenai gambar atau miniatur face ke ahlinya, ke masternya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, izinkan saya, Sulhan atau Pak Le, nanti buat kalian yang belum tahu, karena ini masih siswa baru, Bapak aktif di TJKT, jadi nanti anak-anak TJKT akan ketemu dengan Bapak. Sekilas tentang Kak Tita, ingin bercerita dulu anak-anak biar nggak terlalu canggung. Kak Tita Jumario ini berawal dari berkenalan dari hikmahnya pandemi. Kami, saya dan Pak Heri bisa kenal seorang Kak Tita Jumario. Sengaja saya panggil Kak Tita karena supaya jiwa kita masih muda, kita pemuda, jadi biar bikin erat gitu. Hikmah dari pandemi kita bisa bertemu dengan Kak Tita. Kak Tita ini adalah seseorang yang bagus atau ahlinya dalam seni. Beliau adalah lulusan dari ITB. Kalau tidak salah, saya sempat baca di LinkedIn itu 2002, lulus 2002 di ITB. Kemudian beliau juga seorang entrepreneur, profesional entrepreneur di bidang seni, ya. Jadi beliau ingin menunjukkan bahwa seni itu bisa menjadi pencaharian kalian, bahwa dari seni kalian juga bisa hidup. Tidak usah berlama-lama, mungkin itu saja speak buat kalian atau speak dari saya. Ke waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Kak Tita. Monggo Kak. Terima kasih banyak. Pak Le berarti ya panggilannya kalau di ini. Terima kasih Kang Sulhan. Oke. Mungkin aku mau izin menyapa Pak Heri juga Ibu Cicin di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah membantu untuk mengatur sehingga pagi ini bisa berjalan kelasnya. Saya ingin mengucapkan selamat datang buat semua teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 1 Padalarang. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Meskipun tadi udah selesai nih lomba-lombaan, mungkin virtual ya lombanya, tetapi semoga masih semangat karena kita hari ini mau mempelajari sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah dipelajari. Nah, jadi untuk sekarang saya izin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Tita Jumario, saya adalah pendiri Yayasan Ganara Mari Berbagi Seni. Yayasan Ganara Mari Berbagi Seni ini adalah sebuah sekolah seni yang lokasinya ada di Jakarta, teman-teman, tetapi semenjak pandemi ini salah satu hikmahnya ya seperti tadi Pak Le ceritakan gitu, kita jadi bisa menjangkau banyak sekali siswa-siswi di seluruh Indonesia, bahkan dari Padang sampai ke terakhir itu ke Sorong gitu. Nah, jadi sampai ke Papua. Nah, secara daring kita terus memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini, kelas-kelas, dan kita juga punya banyak sekali video tutorial YouTube di YouTube channel Ganara Art. Jadi kalau teman-teman di sini ingin belajar lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran seni rupa ada di situ. Mungkin bisa. Oh, di sini. Oke, nah sekarang sambil kita mulai, saya mau minta tolong teman-teman untuk mempersiapkan dulu nih. Kayaknya udah diinformasikan ya di posternya, mempersiapkan kertas. Nanti kertasnya seperti ini ya, pegangnya ya.
lalu pensil, penghapus. Kalau nggak ada penghapus juga nggak apa-apa sebetulnya. Saya tidak menyarankan ada penghapus karena kita harus lebih berani ya teman-teman. Jadi kita kalau misalkan pun nanti salah nggak apa-apa. Ada pensil dan spidol, juga penggarisnya pendek-pendek aja yang cuma seperti ini aja ya. Sama satu lagi, ini aku nggak memberitahukan di situ di posternya karena semua pasti punya. Kalau ada yang punya gelas seperti ini kebetulan waktu itu dapat, terus saya simpan jadi buat buat pegangan pensil. Siapa tahu di sini ada yang ngefans sama BTS juga. Nah, jadi bisa misalkan ada gelas, boleh ya dipersiapkan. Kosong ya, jangan ada airnya gitu karena nanti cuma menjadi cetakan aja. Nah, sebelum mulai, kalau sudah siap semua kita taruh dulu. Oke, sebelum mulai, aku mau ngajak teman-teman semua untuk rileks dulu. Tangannya digoyang-goyangkan. Itu sebetulnya kalau misalkan pemanasan tuh bukan cuma atlet aja ya, teman-teman. Jadi sebetulnya seniman juga perlu pemanasan gitu. Jadi biar tangannya nggak kaku gitu ya. Mungkin banyak yang selama ini, apalagi selama liburan kemarin belum sekolah, kita tuh tangan kita dipakai caranya cuma seperti ini nih gitu. Jadi tangannya tuh juga begini terus gitu ya. Kita udah jarang banget nih pegang ini. Nah, pegang alat tulis gitu. Nah, jadi sekarang kita rileks dulu. Tangannya dikedepankan seperti ini, kita goyang-goyang. Nah, sebelum mulai, kita atur pernafasan dulu. Kita tarik nafas 5 kali aja. Jadi kita tarik nafas sekali yang panjang, lalu lepaskan. Ini sambil tenang dulu, semuanya duduk. Tarik sekali lagi, lepaskan. Sekali lagi, lepaskan. 1 kali lagi, lepaskan. Oke, semua sudah siap. Aku akan sharing sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah dialami belum pernah dipelajari juga oleh teman-teman. Semoga ini ya bermanfaat. Ini aku mau cerita sekilas dulu nih tentang Ganara sebelum kita masuk ke pelajaran. Apakah sudah terlihat layar saya? Bentar lagi loading. Oke, sudah? Kalau sudah, boleh saya minta jempolnya? Sudah terlihat? Oke, terima kasih. Ini siapa sih yang berdua pakai kerudung marun sama krem? Sama coklat muda. Aduh, langsung kabur dari kameranya. Ditanya namanya. Namanya nggak keluar soalnya di aku. Loh, jangan kabur. Makasih ya, aku akan ngecek-ngecek ke kakak-kakak, nggak apa-apa ya kalau ini. Jadi kabur gimana nih, Pale? Nggak apa-apa, ya ampun, jangan malu. Udah, nggak apa-apa. Ini malah aku seneng banget lihatnya dari tadi, aktif sekali. Pernafasannya juga. Oke, siap. Nah, ini kalau teman-teman, pasti semua punya Instagram. Kalau mau lihat Ganara itu seperti apa, Mari Berbagi Seni seperti apa, ini ada Instagramnya, @mari_berbagi_seni. Ini semuanya di dalamnya ada kelas-kelas. Kita sekarang lagi menjalankan kelas-kelas gratis untuk nakes, keluarga nakes, juga pasien dan penyintas COVID-19 gitu. Jadi memang kita sedang mengadakan kelas-kelas gratis juga untuk teman-teman yang berada di berbagai daerah. Itu semua keterangannya ada di mari_berbagi_seni. Lalu kita ada seni.untuk.indonesia. Kalau teman-teman mau cek tentang semua budaya Indonesia dari berbagai daerah ada di situ. Dia seperti platform pendidikan. Lalu ada kelas-kelas kita di Ganara Art Space dan kelas anak-anak di Ganara Art Studio, dan ini akun Instagram pribadi saya, Tita Jumario. Kenapa ada di situ ya? Terus sepertinya dimasukkan oleh tim. Nah, jadi kita hari ini mau ngapain dan kenapa Ganara ada di sini? Jadi Ganara ini adalah sebuah sekolah seni rupa non formal gitu. Jadi kita bukan sekolahan seperti sekolah teman-teman gitu. Kita non formal. Bentuknya seperti studio seni ada di Jakarta. Ini dilakukan sebelum pandemi ya fotonya gitu. Jadi dan kita membuat kegiatan-kegiatan online juga sama pandemi ini. Ada Ibu Susi Budiman, mungkin sebagian ada juga yang pernah bertemu mungkin ya secara online dengan Ibu Susi.
Lalu kita membuat kegiatan-kegiatan seperti ini. Waktu itu sama Emina juga, siapa tahu ada yang di sini yang pakai Emina, aku suka banget pakai Emina. Nah, waktu itu bikin Art for Happy Minds, dan kenapa kita membuat kegiatan-kegiatan seperti ini, karena memang ini pilar programnya Ganara. Jadi pilar program Ganara Mari Berbagi Seni, kita mulai dengan pemberdayaan guru, dengan pelatihan pengembangan budaya berbasis aset. Ini dulu banget nih, tahun 2015 nih, teman-teman di Pulau Saparua di Maluku, kita melatih guru-gurunya. Lalu di yang kedua, kita ada festival seni budaya secara daring dan luring. Nanti kalau kita bikin secara daring festival seni budaya, saya sangat-sangat berharap teman-teman SMK Negeri 1 Padaherang bisa ikut serta ya. Lalu kita ada pelatihan berpikir kritis dan inklusi sosial untuk level SMA dan dewasa, serta pelatihan literasi digital untuk siswa, guru, dan orang tua. Nah, apa yang lagi kita laksanakan sekarang adalah dukungan kesehatan mental melalui seni nih, teman-teman. Karena kayaknya semua mungkin udah capek banget. Ini berarti semua kelas 10 ya, Pak Ale? Anak-anaknya kelas 10 ya? Berarti sudah pernah ketemu sama teman-teman di sekolah? Oh, sebentar. Gimana, Pak Ale? Ya, ini kelas 10 semua, baru hari kemarin pertama masuk sekolah. Oh, hari kemarin. Bahkan TJKT-nya aja belum tahu saya guru TJKT. Baru ketemu banget, Kak. Baru ketemu banget, oke. Nah, jadi memang harapannya sebetulnya yang kita laksanakan di pagi hari ini bisa membantu teman-teman apabila nanti mengalami mungkin agak stres, atau yang mungkin karena memang berubah ya kondisi dunia karena pandemi, bukan cuma Indonesia aja, bukan cuma Padaherang aja gitu, tapi seluruh dunia juga mengalami perubahan yang drastis. Oleh karena itu kita menjalankan ini. Nah, beberapa kegiatan yang kita lakukan ini masuk ke dalam psikologi bergerak, yaitu kita bersama Nakes dan membuat gerakan menang bersama untuk teman-teman semua. Dan kegiatannya kira-kira seperti ini. Nah, apa yang akan kita lakukan di pagi hari ini, aku mau tanya dulu satu. Oke. Kenapa sih kita harus belajar seni, terutama visual ya? Kenapa sih visual gitu? Apa bedanya dengan kalau non visual gitu? Nah, aku mau kasih lihat satu contoh. Oke. Teman-teman siap ya? Nanti aku minta langsung aja. Ini aku sudah atur settingnya sehingga teman-teman bisa langsung unmute aja, oke? Bisa langsung unmute kalau misalnya mau jawab, jadi tidak perlu aku atur lagi. Nah, aku mau teman-teman fokus dan melihat. Coba kita baca sama-sama. Kepada seluruh pengendara yang melintas, mohon berhati-hati dan kurangi kecepatan kendaraan Anda. 20 meter di depan Anda ada sekolah, banyak anak-anak yang menyeberang jalan. Oke, kita lihat ya ini. Nah, bayangin ini sebetulnya penanda jalan, ya. Penanda jalan yang panjang banget ya tulisannya. Nah, lalu dibandingkan dengan ini. Kira-kira lebih mudah dimengerti yang mana nih, teman-teman? Yang tadi, yang kepada seluruh pemakai jalan, panjang banget gitu ya. Lebih mudah dipahami yang tadi, lagi naik motor atau lagi naik mobil nih, ngelewatin sekolahan gitu. Lebih mudah dipahami yang tadi atau yang ini? Boleh unmute aja langsung jawab. Atau di chat. Yang ini, Bu. Yang ini. Yang gambar. Ya, kenapa yang gambar? Boleh, silakan. Karena mudah dilihat. Oke, karena mudah dilihat. Ada lagi yang mau jawab karena apanya? Mudah dilihat satu. Lagi. Nggak keribetan, Bu. Karena lebih menarik, Bu. Lebih menarik. Oke. Kira-kira lebih mudah dimengerti yang mana? Yang tadi atau yang ini? Jawab nggak ribet katanya. Nggak ribet. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, ada simbol yang menggambarkan anak. Jadi secara universal gitu, kita semua paham bahwa ini tuh gambar anak. Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya gitu. Terus lagi pegangan gitu, terus kecil gitu ya. Jadi oh ini pasti anak kecil. Lagi jalan, kayaknya sih lagi nyebrang jalan gitu. Dalam berapa detik kita melihat ini, kita udah langsung paham bahwa ini hati-hati ya, ada anak-anak mau nyebrang jalan.
Kalau misalkan kita lagi naik motor atau lagi naik mobil agak buru-buru gitu, kalau pelang di jalannya tulisannya sepanjang yang tadi, kira-kira bisa berhenti untuk baca nggak? Atau jangan-jangan gara-gara ngebaca malah jadi nabrak, kan hati-hati banget ya, maksudnya sangat berbahaya gitu. Nah, ada lagi. Ini panjang ya, jual handphone tas tipis 128 atau 256 GB, aplikasi banyak, ada sensor fingerprint, bisa dengar lagu, ukuran pas di genggam tangan, bisa main game, panjang sampai wah kalau beli dapat headset. Dibanding ini, lebih menarik mana nih teman? Dengan yang ini. Kalau misalnya kita lagi di yang mana yang? Ya, yang gambar, Bu. Gambar. Oke. Kenapa? Mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Langsung, oh ini konter gitu. Ini kan Enggak, kayak tadi kepanjangan. kepanjangan ya. Langsung kebayang ya kalau yang ini gitu. Kenapa? Kenapa kita pakai visual? Itu karena itu teman-teman. Jadi sebetulnya lagi ke tadi yang Pak Le cerita gitu ya. Ya kita tuh sebetulnya tidak tanpa visual. Semua benda yang ada di sekitar teman-teman itu ditentukan berdasarkan dan warna. Memang ini menjadi penting sekali gitu untuk kita pahami. Nah, ini aku mau lagi. Kalau untuk yang belum berbicara di mute dulu ya sebentar. Nah, jadi kenapa uang rupiah, lembaran uang rupiah ya Indonesia seperti ini nih cara untuk dibagikannya gitu. Kenapa ada perbedaan-perbedaan seperti itu? Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya 100.000 sama 10.000 nggak sama bentuknya? Silakan. Siapa yang mau jawab? Kenapa ya nggak sama bentuknya? Yang mau jawab? Karena nilainya juga gak sama, Bu. Oke, karena nilainya nggak sama. Oke. Kenapa dibikin berbeda-beda ininya? Menurut teman-teman? Untuk membedakan jumlah nilainya, Bu. Ya, untuk mengidentifikasi jumlah nilainya ya. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu ya cara orang Amerika kalau ngambil duit di dompetnya gimana, karena kan dolar semuanya bentuknya sama, warnanya hijau gitu ya. Nah, kalau ini memudahkan nih untuk orang, apalagi dalam keadaan buru-buru ngambil nih gitu. Ya udah ngambil 50.000 ya biru, gitu. Ngambil yang 20.000 warnanya hijau gitu. Jadi ada kode warna yang kita ingat terus gitu. Terutama juga pahlawan-pahlawan ya, kalau sempat dilihat ya muka pahlawannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang 50% dari otak kita itu terlibat dalam proses visual gitu. Jadi ini 50% dari otak kita tuh kalau memproses apapun tuh ngelihat gitu ya. Kita ngelihat masuk ke ruangan. Atau sekarang aku lagi ngelihat nih di Zoom meeting ada teman-teman nih gitu, ada yang lagi duduk, ada yang lagi tiduran, ada yang lagi ada yang lagi berdua, ada yang lagi sendiri, ada temennya, ada ibu bapaknya mungkin lewat gitu. Nah, aku langsung bisa menangkap itu gitu. Nah, karena memang sensori kita itu penerima sensori kita tuh 70% ada di mata. Nah, jadi semua informasi yang kita dapatkan, bahkan 90% informasi yang masuk itu bukan verbal. Jadi kayak tadi misalkan aku ngomong gitu, iya teman-teman gini-gini, tapi teman-teman lebih terbantukan karena ada gambar-gambar ini kan dibanding dengan suara aku gitu. Ini yang pertama kali 90% kita terima. Nah, jadi kita tuh otak kita memproses visual tuh jauh lebih cepat dibanding yang lain. 60.000 kali lebih cepat gitu. Nah, ada yang sekarang lagi pakai baju beda-beda nih aku lihat ya. Kalau aku pakai baju ada merah, ada hitam, ada putih gitu ya. Ternyata warna-warna sendiri itu menggambarkan arti yang berbeda-beda gitu. Kenapa kita hari ini sedang merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Kenapa warnanya merah di mana-mana? Karena merah itu menggambarkan kekuatan ya, kekuatan dan energi dan juga rasa cinta dan semangat gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau menenangkan diri, pernah nggak sih kalau teman-teman mau mencari
di rumah masing-masing gitu ya. Spraynya warnanya merah kayak gini gitu. Kayaknya kalau spraynya warnanya merah seperti ini agak lumayan susah istirahat ya. Biasanya warnanya biru muda atau biru muda atau putih gitu ya, karena menggambarkan ketenangan dan ini ya apa namanya, ketenangan dan juga kedamaian. Nah, ini pencampuran warna ini teman-teman bisa screenshot juga kalau misalkan nanti dibutuhkan. Ini pencampuran warna yang cukup standar, jadi kalau misalkan biru, hijau dan sebagainya ini di screenshot aja kalau diperlukan. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kenapa seni itu penting? Sebetulnya kita tuh belajar mengenali diri sendiri itu lewat seni gitu, dan lewat seninya tuh bukan betul-betul kita lagi ngelukis atau harus menyanyi, enggak juga gitu. Bahkan kita hanya doodling atau kita nge-setting foto-foto kita di Instagram sebelum di-post ada filternya, itu kan sebetulnya seni estetika ya gitu. Nah, jadi kita belajar mengenali serta memahami perasaan kita gitu ya, dan bisa mengekspresikan diri dengan lebih mudah. Dan kita juga jadi lebih menghargai orang lain. Kalau misalnya orang lain itu berbeda nih ekspresinya dengan kita gitu. Bisa berempati dan belajar mengapresiasi proses. Oke. Nah, kegiatan seni ini media nih teman-teman gitu untuk menciptakan kondisi dan pengalaman belajar yang dapat memberikan pengalaman sekaligus refleksinya secara langsung. Ini yang mau kita lakukan sebentar lagi. Nah, jadi memang kita harus benar-benar paham nih gitu seni itu apa gitu. Nah, sebelum mulai aku mau balik lagi, aku mau menarik perhatian teman-teman sebentar. Boleh lihat? Ada yang udah pernah lihat nggak ini? Ada yang tahu nggak sih ini kira-kira apa? Boleh silakan kalau mau tunjuk tangan. Ini sebetulnya ada Rahmat Hidayat dari tadi tunjuk tangan, apa kepencet ya? Silakan kalau mau ini. Oke. Silakan. Ada yang mau cerita? Ini apa ya kira-kira? Pernah lihat nggak? Juta tentang memerah putro. Ini siapa yang nyanyi ya? Oke, silakan. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau mungkin cerita ini udah pernah lihat belum di mana? Oke, Kak Windiana Rahayu silakan. Sudah Raisan, silakan mau di unmute. Silakan Kak. Atau yang lain? Kalau belum nggak apa-apa, aku ceritakan. Jadi ini adalah karyanya Eko Nugroho. Ada yang udah pernah nonton Ada Apa Dengan Cinta 2? Sudah agak lama ya filmnya ya. Nah, jadi Ada Apa Dengan Cinta 2, filmnya Dian Sastro dan Nicholas Saputra. Di dalamnya itu ada adegan di mana cinta nih ke pameran gitu. Nah, pameran itu oleh seniman namanya Eko Nugroho. Eko Nugroho ini adalah seorang seniman dari Jogja yang memang membuat karya-karya seperti ini. Karya ini ada di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dia bentuknya sangat besar gitu, ada di atas instalasi, dan karya-karyanya semua terinspirasi dari ragam hias alam Indonesia gitu. Jadi ini ada terumbu karang, ya seperti monster ya gitu. Jadi ada terumbu karang, ada daun, ada garis-garis, ada sulur-sulur gitu. Nah, ini yang sebetulnya aku ingin ajak teman-teman untuk coba kita buat bersama. Nggak buat ini ya, ini susah banget. Nah, jadi karya seniman Indonesia ini namanya Eko Nugroho, ya. Jadi dia betul-betul boleh di-unmute dulu ya. Nah, ini mungkin boleh aku tanya yang Islam, apakah mau unmute dan berbicara? Kak Hasbi dan Kak Bunga, silakan. Oh, silakan. Boleh berbicara ya Kak, biar bisa dibantu. Tidak berbicara. Bisa dibantu mood gitu, maksudnya. Oke, sebentar ya, Kang Sulhan lagi mau dijadikan co-host dulu. Ini sambil menunggu, aku tadi meminta Kak Bunga. Silakan.
Kalau mau ada yang mau ditanyakan, sudah raise hand, silakan. Oke. Bentar ya, Kang Sulhan mau dijadikan ini dulu. Ini aku add spotlight. Nah, silakan. Kang Sulhan. Di sini. Oke, anak-anak, mungkin beberapa anak-anak ini masih baru penggunaan Zoom, jadi beberapa ada yang masih nyobain fitur-fitur Zoom, Kak. Jadi jangan terganggu dengan raise hand aja. Oke. Siap. Oke. Udah. Kang Sulhan sudah dijadikan co-host ya. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya, langsung aja di-unmute ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ini aku lower hand dulu ya, Kak Bunga ya. Oke. Nah, karya seniman Indonesia ini, seperti yang tadi sempat dilihat, ini siapakah dia? Namanya Eko Nugroho. Mas Eko ini lahir di Yogyakarta tahun 1977, pendidikannya di ISI Yogyakarta, dan pendiri komunitas komik namanya Daging Tubuh dan sekolah non-formal Eko Nugroho Art Class. Media seninya mural, patung, instalasi, animasi, dan embroidery. Jadi sudah melanglang buana ke berbagai negara, sempat pameran tunggal juga di Singapura dan lain sebagainya, dan menjadi perwakilan Indonesia untuk brand Louis Vuitton, di mana memang karyanya dicetak ke dalam tas-tasnya Louis Vuitton gitu. Jadi termasuk salah satu koleksinya Louis Vuitton, dan Mas Eko Nugroho ini menjadi salah satu seniman yang ilmunya dan inspirasinya menjadi mata pelajaran seni yang wajib di Adelaide di Australia gitu. Nah, di Indonesia belum wajib, mudah-mudahan akan bisa menjadi wajib karena memang bagus sekali ya karya-karyanya beliau. Nah, karakteristik karyanya seperti ini. Apakah teman-teman sudah familiar dengan bentuk dengan fitur screenshot, atau bisa pakai handphone? Dibantu ya, bisa pakai handphone, di foto dulu layarnya. Nah, ini karena kita akan melakukan kegiatan bersama-sama sesudah ini. Nah, contoh hasil karyanya kira-kira seperti ini. Nanti beberapa hal yang memang bisa kita buat, tapi jangan khawatir, kita tidak akan melakukan kegiatan dengan pewarna karena kemarin waktunya juga tidak terlalu panjang untuk mempersiapkan. Jadi yang sudah siap dilakukan adalah di hari ini kita akan menggambar. Nah, ini aku akan share screen. Jadi sekarang teman-teman tidak melihat muka aku lagi, akan melihat tangan aku. Sebentar, ini akan dinyalakan sebentar. Oke. Oke. Ini lagi makan, Bu. Oke, ini aku jadikan spotlight ya yang. Oke. Nah, apakah terlihat? Sudah terlihat ya? Nah, jadi aku akan miringkan biar teman-teman nggak bingung. Jadi semua sudah siap ya tadi. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat gambar di kertas. Kertasnya ukurannya seperti yang tadi, segini. Nah, kertasnya dibuatnya vertikal, jadi tegak lurus seperti ini. Yang akan kita lakukan adalah mencari titik tengah di halamannya. Di bawah kita cari titik tengahnya, lalu agak berjarak sedikit kita buat lingkaran. Nah, siapa yang sudah pegang gelasnya? Siap-siap ya. Kita akan mencetak. Nah, gelasnya nggak usah sama, ukurannya boleh beda-beda. Sebesar apapun yang memang teman-teman sudah siapkan, nggak apa-apa. Kita pakai spidol langsung kalau memungkinkan. Nanti kita bikin lingkarannya. Nah, lingkarannya tumpuk 4. Ini aku udah bikin 3, itu sebagai proses. Nah, terakhir aku bikin 1 lagi di atas. Sambil menunggu teman-teman, aku bikin 1 lagi ya. Dia jadinya bentuknya tegak lurus ya. Kalau sudah selesai, bentuknya nanti tegak lurus.
Seperti ini. Saya bentuknya tegak lurus. Oke. Aku menunggu sekitar 1-2 menit lagi deh. 2 menit lagi untuk teman-teman menyelesaikan membuat lingkaran. Sambil menunggu mau tanya Kang Sulhan, apakah teman-teman sudah mempunyai link Zoom-nya, Pak Heri? Buat yang sepertinya belum bisa download. Ya, sepertinya ada masalah ini di IT atau mungkin Kalau gitu, keilmuan tentang Zoom itu bagaimana, kayak begitu, Mbak Tita. oke, nggak apa-apa. Atau masih mau disebarkan ininya Zoom-nya, Pak Heri, aku bisa bantu taruh di grup lagi? Silahkan, siap. Sambil tunggu nih teman-teman gambar ya. Kalau linknya udah di-create tadi, Pak? Oh, sudah? Sudah. Oke. Yang tadi. Siap. Oke. Nah, Kang Sulhan juga gambar ya. Siap. Nah, kalau ada yang punya ini juga nggak apa-apa. Kalau ada yang punya selotip juga nggak apa-apa, tapi selotip kan agak lebih besar ya daripada. Yang absen mana, Bu? Kenapa? Silakan diulang lagi. Aku nggak kedengeran. Kenapa enggak? Boleh pakai penghapus, boleh pakai selotip atau bawah gelas seperti ini ya. Nah, ini bawah gelasnya yang kita pakai. Oke, kalau sudah selesai, nah aku akan minta teman-teman untuk melihat di bawah nih. Kalau nggak salah ada tulisan reactions atau reaksi. Kalau yang sudah selesai bisa diklik, bentuknya kayak smiley face, ada tanda plusnya. Nah, kalau yang sudah selesai bisa kasih jempol. Seperti itu. Aku mau cek-cek ya. Kita sambil belajar nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke, yang sudah tahu mungkin caranya boleh sambil, siapa yang sudah boleh dikasih jempol. Jempol beneran juga nggak apa-apa, aku sambil lihat-lihat juga. Silakan. Terima kasih. Oh, ada yang kasih smiley face. Makasih, Yunia. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman, mari kita melanjutkan ya. Oke. Thank you. Oke. Nah, penggarisnya buat apa sih sebetulnya? Kakak minta ada penggaris adalah untuk melakukan ini. Ya, ini ada. Oke. Ini penggarisnya dipakai untuk membelah si lingkarannya, tapi belahannya miring ya, bukan lurus gini. Oke, kita miringkan. Cari titik tengahnya, kita garis miring. Kalau memang sudah bisa pakai spidol, langsung pakai spidol aja, karena hanya menggaris aja nggak apa-apa. Langsung. Lalu yang di atasnya terbalik miringnya. Jadi bukan sama, ini bukan begini ya, kakak bukan begini semuanya sama, tapi dibalik arahnya. Nah, dibalik arahnya. Sekali lagi, dibalik lagi. Sekali lagi, dibalik lagi. Oke. Nah, seperti ini. Semoga terlihat jelas ya. Oke. Ini kita coba ini ya, kita coba bikin terang banget ya. Nah. Ya, sudah terlihat lebih terang ya, teman-teman. Oke, siap. Nah, kalau sudah sampai ke sini, tadi teman-teman sudah sempat foto ininya, sudah sempat foto pola dari akan share screen lagi. Ini sudah selesai ya. Sudah sampai ke tahap ini. Nah, aku share screen lagi. Salah. Ini yang di-share. Bentar.
Bentar ya. Oke. Tunggu ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada berbagai motif ya yang bisa dicek. Nah, karakteristik karya. Ini teh mau ngegambar. Ya, betul, sudah betul. Gimana? Agak hilang. Boleh dicat di Zoom juga kalau nggak kedengeran, Kak. Ya, kalau yang sudah selesai, ya, sudah Kita jadi. mau gambar apa katanya, Kak? Oke, ini mau gambar ini. Nah, kita bukan mau gambar ini kan susah ya. Nah, kita mau isi ini, mau isi bulatan-bulatan tadi dengan motif-motif yang memang kakak-kakak bisa tentukan sendiri atau terinspirasi dari Eko Nugroho. Seperti itu. Oke. Nah, daripada bingung, lebih baik mengikuti kakak aja, karena kalau tadi kayaknya mungkin takutnya agak bingung. Nah, kita akan mulai. Ambil spidolnya, kita mulai dari bawah ya. Gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebenarnya ada 8 bidang nih yang akan diisi. Jadi bukan 4, lingkarannya ada 4, tapi karena sudah dibagi 2, jadi ada 8. Nah, aku akan mengajarkan satu teknik ya. Kenapa kita hari ini namanya mindfulness art nih, teman-teman? Karena mindful itu artinya kita kembali menenangkan diri sendiri ya, gitu. Kita paham, kita berada di sini bareng-bareng, kita menenangkan diri. Cara menenangkan dirinya dengan gambar. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ada kekhawatiran gitu ya, apalagi di luar sana masih ada COVID gitu, mungkin ada keluarga atau teman-teman yang mungkin sakit atau sudah sembuh atau sedang pemulihan gitu. Rasa kekhawatiran itu kan pasti ada gitu. Nah, caranya gimana? Hari ini kita mau relaksasi bareng gitu ya. Kita mau gambar sambil belajar tentang Mas Eko gitu. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa paham ya. Nah, apa sih yang mau dikerjakan? Kita mau ngapain sih gitu? Yang kita mau lakukan adalah membuat pola. Oke. Membuat pola-pola seperti ini. Nih, salah satu contoh. Ini aku masih pakai pensil, tetapi teman-teman boleh silahkan menggambar. Jadi, kalau kita lihat lagi karyanya Mas Eko. Nah, karyanya Mas Eko sendiri ini betul-betul ini ya, betul-betul sangat beragam. Nah, pola-polanya banyak banget. Ada garis-garis, ada lingkaran, ada daun, ada bulat-bulat. Nih, ada daun nih di belakangnya Mas Eko. Seperti ini. Nah, karakteristik karyanya juga macam-macam. Nah, ini yang mau kita pakai. Caranya gimana? Kita mulai dengan yang paling mudah dulu deh. Yang garis-garis ya. Nah, ini aku mau kasih lihat lagi. Oh, sudah. Oke. Kelihatan? Aku akan menggambarnya supaya teman-teman ya proses gambarnya. Nah, aku membuat garis-garis aja nih. Garis-garisnya agak ngasal. Gimana itu Bu, bulat atau gimana Bu? Gimana? Polanya gimana? Yang di dalam bulatannya? Ya, jadi kan bulatannya kita mulai dari bawah. Nah, bagian yang paling bawah setengahnya kita bikin garis-garis. Tapi garis-garisnya boleh acak seperti ini nih, kakak-kakak. Kita tarik garis, sambungin, tarik garis, seperti ini aja. Bikin segitiga yang banyak juga nggak apa-apa. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita belajar membuat garis-garis aja. Oke, aku coba selesaikan gambar biar teman-teman bisa melihat ya. Nah, garis-garis ini, kenapa sih kita buat garis-garis aja di pagi hari ini? Nah, garis ini pada saat membuatnya, kita tidak terlalu membutuhkan pemikiran yang berat-berat. Gitu. Tapi, kalau kita bikinnya teratur,
kita bisa relax dan nanti hasilnya tetap rapi. Gitu. Kenapa sih tetap rapi? Soalnya kita sudah punya lingkarannya untuk sebagai mangkoknya gitu teman-teman. Jadi supaya menampung si garis-garis kita ini. Oke. Sudahnya, aku akan mengambil salah satu temanya, gambarnya Mas Eko. Aku mau bikin setengah lingkaran kayak gini. Gitu. Nah, sekali lagi. Nah, ini boleh teman-teman kreasikan juga boleh. Mau bikin setengah lingkarannya dikit atau banyak, mau berbukit-bukit, atau mau ada jaraknya juga nggak apa-apa. Kita hari ini belajar untuk mengisi ruang. Nah, mengisi ruang ini sebetulnya adalah cara yang paling efektif buat teman-teman bisa memahami tentang seni rupa. Karena seni rupa itu sebetulnya semuanya tentang pengisian ruang. Jadi ini kan gampang banget nih, kita cuman kasih setengah lingkaran, banyak setengah lingkaran, diulang gitu. Kita nggak perlu memikirkan yang lain-lain gitu, kita bikin setengah lingkaran aja. Satu-satu. Aku deketin ya ke kamera. Nah, kayak gini. Ini sebetulnya aku bikin garis-garis juga, tapi nanti detailnya nanti aja. Kita bikin setengah lingkaran dulu. Oke. Sudah? Oke. Belum, Bu. Susah. Sudah? Belum. Udah nggak apa-apa. Susah. Susahnya kenapa? Coba. Susahnya kenapa? Nggak apa-apa, cerita aja. Nanti aku bantu. Nggak punya bakat gambar. Ampun. Susah, Bu, kayak dapetin dia. Oke. Bucin nih. Oke, gini ya. Jadi, gimana caranya supaya lebih mudah? Oke, yang selanjutnya aku akan bikin lebih mudah ya. Oke, sebentar. Bentar ya, ini aku bikin lebih mudah ya. Oke, untuk gambar selanjutnya, kita bikin lebih mudah. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nggak usah sama persis seperti yang kakak gambar ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke, boleh Kak Rispan mau di open videonya, mau kasih lihat kayak gimana, biar aku bisa bantu. Kak Rispan Dinar Nugraha, silakan. Atau ada yang mau tanya, boleh di open videonya. Kalau yang sudah open video, boleh kertasnya dimajuin ke kamera kayak gini, gitu. Boleh aja. Kalau ada yang mau tanya. Coba tunjukkan anak-anak Tunjukkan hasil gambarnya. Jadi aku bisa lihat nih udah sampai mana. Kita masih banyak tuh kok, nggak apa-apa. Oke. Yuk, tunjukin ini. Ya. Anak-anak. Itu Kang Sulhan udah bikin, Pak Le. Coba yang lain. Nah, Kak Adi nih betul. Nah, Adi Singasal, Bu. Kenapa? Adi Singasal. Adi Singasal. Nggak apa-apa, kita kan belajar. Nah, ini mungkin aku kasih lihat nih, Kak Adi Firmansyah. Tiara nih, Kak. Nah, kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin polanya berbeda seperti yang kakak bikin, nggak apa-apa banget gitu. Karena di sini kita sedang berkreasi bersama. Nah, ini beda lagi. Kak Sinta beda nih sama aku. Setengah lingkarannya banyak menuju ke atas gitu. Ini Kak Tiara juga aku highlight ya. Tunggu, tahan dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau seperti ini ada banyak sekali yang nanti hasilnya berbeda-beda juga dan nggak apa-apa. Oke? Oh, ini ada Kak Lucia juga nih. Wah, terima kasih banyak. Nah, oke. Sudah, ini kayaknya lingkaran pertama sudah ya. Coba kita balik lagi. Terima kasih teman-teman. Bentar ya. Oke. Nah, selanjutnya ini aku sudah bikin yang atas, tapi aku mulai bikin yang bawah lebih mudah.
Aku hanya mau bikin lingkaran aja. Satu, di tengahnya di lingkaran. Terus nggak usah nempel, bisa agak berjarak gitu. Kayak bikin donat ya. Kayak bikin donat. Nah, mudah sekali teman-teman. Boleh berjarak, boleh kepotong, boleh kena. Silakan. Nah. Oke. Jaringannya susah, Bu. Susah kenapa? Coba punya Noval ditunjukin coba. Coba Noval, tunjukkan dulu. Nggak apa-apa. Siapa? Siap. Videonya Coba coba. punya Noval tunjukin coba. Kertasnya kayak gimana? Ngeluh wae kalau ngeluh wae. Mana gimana nih? Ada yang mau kasih lihat lagi? Mana Kak Noval? Kak Yunia mau kasih lihat gambarnya Kak Ya, Yunia? Bu. Ya, Pak. Bentar, Pak. Coba. Nggak apa-apa. Ibu deketin lagi gambarnya, pengen lihat. Siap. Nah, kayak gini. Yang ini belum aku gambar ya, tapi nanti aku ajarin abis ini. Bu, itu yang bulat-bulat donat apa gimana, Bu? Nah. Oke. Udah ya. Nah, yang selanjutnya aku mau bikin gelombang. Gelombang itu bikinnya gampang banget nih, Kakak-kakak. Naik, turun, naik, turun, naik. Nah, satu. Naik, turun, naik, turun, naik. Dua. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Oke. Tiga. Bisa ada 4. Dan yang kelimanya agak kecil di atas. Oke. Sudah. Nah, isi dari gelombangnya terserah teman-teman semua ya. Boleh garis-garis. Ini paling mudah garis-garis. Aku akan coba hapus lagi ya. Nih kayaknya terlalu sulit kalau gelombang. Nah, jadi kita bikin garis-garis aja. Ini biar teman-teman nggak kesulitan. Raisa, uang. Apa? Gimana? Oke. Anggara? Gimana? Boleh. Anggara gimana Anggara? Gimana? Boleh diulang atau di? Susah, Bu. Susah. Sisanya gimana? Gimana coba tunjukin Anggara? Punya Anggara hasil gambarnya. Coba. Dibuang, mau ganti lagi. Bikin lagi. Kameranya on cam coba Anggara. Bisa nggak? Gak pakai baju. Jadi baju dulu. Ya udah kita tunggu ya. Karena pakai baju dulu ya. Tidak boleh kalau nggak pakai baju ya. Nah, nanti kalau udah gambar, Anggara nggak apa-apa, diulang juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah selesai gambar, ini ya, kasih lihat ke kamera ya. Kak Tiara mau kasih lihat gambarnya boleh? Aduh, tidur. Wah, puyeng. Oke. Siapa yang mau kasih lihat sebentar? Oke, nah kalau udah gelombangnya udah jadi, nah ini masih bisa kita hias ya teman-teman. Nah bisa kita kasih garis seperti ini. Cuma dikasih garis aja. Nah, oke. Atasnya juga dikasih garis. Kak Anfaul Umam, apakah ada yang mau di-share? Silakan, sudah angkat tangan, Kak Anfaul. Mau kasih lihat gambarnya, Kak? Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi teman-teman boleh berbeda-beda. Garis-garisnya boleh berbeda-beda. Silakan, ada yang mau kasih lihat, ini udah lingkaran kedua, boleh dibuka kameranya, kasih lihat gambarnya kayak gini ke kamera seperti ini.
Kak Alika silakan. Bu, kalau nggak sama gambarnya gimana, Bu? Nah, nggak apa-apa kalau nggak sama. Tadi aku cuma kasih contoh aja. Nah, ini coba ya kita lihat punya Kak Alika ya. Nah, Ya, Bu, ya, Bu. ya. Nah, Kak Alika nih detail. Nah, Kak Alika belum selesai. Boleh lihat lagi nggak? Boleh dibuka lagi nggak kameranya, Kak Alika? Videonya dibuka lagi, Kak? Boleh? Oke, siap. Nah, Bu, saya gambarnya belum selesai, Bu. Tolong dilihatin lagi. ya boleh. Oh, boleh. Bentar ya. Kak Alika, aku... Nah, seperti ini ya. Oke. Bentar. Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Kita masih ada waktu kok, teman-teman. Oke. Udah. Nah, untuk yang berikutnya ini cuman bikin segitiga aja. Ini aku ulang ya biar gampang. Kita mulai dari garisnya seperti ini. Bikin segitiga. Nah. Oke. Bikin lagi di atasnya segitiga. Bikin lagi di atasnya. Silakan link absennya boleh minta tolong Pak Le kalau boleh di-share link absennya. Jangan lupa diisi ya. Oke. Udah. Ngisi link absennya di mana, Bu? Ini ada di chat Zoom. Di kolom chat. Nah, Kang. Oke. Sebentar. Aku coba bantu ya, Kang Sulhan. Bentar. Ini harus dipisah. Bu ya. Coba ya. Ini kalau dipisah dia mestinya bisa ke... nggak bisa juga. Oh, sorry. Dibikin break room. Nah, gini. Nah, ini. Yang terakhir aku tulis di chat. Ya. Ini bisa langsung diklik nih sama teman-teman layarnya. Kayak gini. Bentar ya, ini aku coba share screen ya. Bukan share, ya share screen. Ini. Oke. Nah, kayak gini nanti. Teman-teman. Absen. Nah. Seperti ini. Oke. Oke. Wah, ada kesan dan pesan. Seperti ini ya, nanti teman-teman bisa tinggal langsung klik aja. Oke. Kembali lagi. Nah. Untuk selanjutnya, aku mau share screen lagi. Kita mau cari ini lagi ya. Inspirasi lagi nih kira-kira dari Mas Eko Nugroho nih, apalagi ya yang bisa kita bikin-bikin dari karyanya Mas Eko. Coba. Wah, ada daun-daun, ada garis-garis, ada gelombang juga, ada mata. Nah, mata ini jadi ciri khas juga dari karya-karyanya Mas Eko ya. Nah, oke, kita lihat yang ini nih. Oke, nah aku mau coba bikin yang ini nih, teman-teman, yang di bawah pojok kanan, kelihatan ya? Dia bentuknya seperti gelombang. Nah, cara gambarnya seperti ini. Kita balik lagi ya. Gelombangnya seperti tadi, tapi cuma 3. Nah, gede-gede. Bu. Ya. Bukti
gambarnya sekarang di foto ini apa ntar? Nah, Kang Sulhan, ya, Kang Sulhan nggak apa-apa ya kalau gambarnya nanti, karena ini akan jadi PR. Aku mau teman-teman bisa hias ya nanti kalau misalkan udah selesai, nggak apa-apa ya Kang? Iya, jadi absennya nanti di akhir aja ya. Absennya nanti di akhir aja. Kita selesaikan dulu event ini dulu ya. Ya, terima kasih. Oke, nah Kalau udah gimana, Bu? kalau sudah ini udah bikin 2 gelombang seperti ini. Nah, Maksudnya kalau udah ngabsen. kalau udah ngabsen, kita ikut terus aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah, Bu. jangan pergi dulu kalau udah ngabsen, soalnya kalau saya belum selesai. Oke. Nah, kalau sudah selesai bikin gelombangnya, bentar ya, aku akan tambahkan ini ya, biar teman-teman bisa kelihatan. Makanya kurang tinggi ya. Bentar ya. Nah, Bu, tapi gambarnya pakai buku gambar yang kecil, Bu. Gimana, Bu? oh, ini juga buku gambar yang kecil. Sekecil apa? Boleh. Lihat, Bu. Dia ya, yang kayak Ibu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekecil harapan, Bu. Oke. Nah, sekarang kan udah bikin gelombangnya. Baru kita isi dengan garis-garis seperti ini. Nah. Motifnya berarti boleh nggak? Nggak kedengeran, hilang-hilang barusan. Gimana? Boleh diulang? Boleh diulang, Kak? Barusan putus-putus. Boleh apa gitu gambarnya? Boleh apa? Motifnya sendiri nggak sih? Boleh. Motif sendiri boleh. Boleh. Oke. Jadi yang tadi dibuat sama Mas Eko Nugroho itu jadi inspirasi aja nih teman-teman. Coba lihat dong Kak Yunia. Gak apa-apa, kenapa malu-malu sih? Gak apa-apa Kak Yunia. Mau lihat gambarnya aja deh. Di kamera, dideketin ke kamera. Siapa yang mau share? Kak Puspa boleh? Tiara boleh? Coba lihat punya Tiara udah selesai belum? Ya. Ini punya Adi. Udah nih sama kakak, nggak usah malu-malu. Nah, siapa yang mau share? Ini punya Adi. Nah, ini Kak. Oke. Ada, Bu. Ada, Kak. Siap. Wah, bagus banget. Nah, ini maksud kakak. Jadi teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah khawatir karena sebetulnya kakak pengen teman-teman nanti isi motif-motifnya kayak gini nih, kayak Kak Adi nih. Nah, Pak, terima kasih. Oke, jadi bisa diwarnain ya dalamnya juga. Bu, tolong lihat gambarnya, Bu. Coba punya. Oke. Siapa yang belum ke ini ya? Ini maksudnya? Nah, oke. Siap. Kak Nurul. Bu, Ya, lihat kamu kameranya, Bu. Kameranya harus dibuka. Nggak kelihatan dong. Oh, gambar saya ini. Iya, Ya, Bu. ini. Lihat. Oke. Oh, ini punya Saiful nih. Saiful, Kak. Terima kasih. Wah, bagus. Lagi proses, Bu. Ya. Siap. Semangat ya. Oke. Terima kasih. Nah, tinggal lingkaran terakhir nih teman-teman. Semangat ya. Oke, ini aku jadikan ini dulu. Nah, makasih Kang Sulhan. Oke. Tinggal lingkaran terakhir. Nah, ini seperti tadi boleh bebas aja atau boleh ngikutin yang tadi udah dibuat sama Mas Eko. Terserah teman-teman gitu. Kalau misalkan memang mau. Bu, kayak gini bukan, Bu? Bu, coba lihat. Ya. Kak Nopal, bagus banget. Ya, bagus Kak. Bawahnya kok kosong Kak? Yang paling bawah belum ya? Nanti jangan lupa ya Kak Nopal yang bawah ini. Tadi yang bawahnya belum tadi Kak Nopal. Jangan lupa ya. Diisi. Oke. Siap. Nah, terakhir. Oke, karena terakhir ini boleh dua-duanya kakak tentuin motifnya mau apa, boleh bebas atau boleh kita balik lagi ngelihat dari Mas Eko. Oke.
Habis ini PR-nya sebetulnya kalau dari kakak ini sudah ditulis absensi. Ya aku masih di mute ya? Oh enggak kan? Ya. Jadi sudah ditulis di absensi. Nanti kalau misalkan boleh izin Pak Le, Pak Heri dan Ibu Cicin, kita juga punya link yang bisa bantu untuk kumpulin pekerjaan rumah teman-teman. Boleh? Biar nggak bingung. Apakah nggak apa-apa seperti itu? Ini sebentar aku copy. Bagus, Bu. Ya. Boleh ya? Boleh Kak. Ya, boleh. Makasih. Ini coba ya. Kita copy. Ada di chat ya, teman-teman. Nah, bisa langsung masukin ke sini. Balik lagi, apa sih yang belum kita bikin nih dari punyanya Mas Eko Nugroho? Nah, ada daun-daun. Ini ada daun-daun, sama ada, nah, ada terumbu karang. Terumbu karang seperti ini juga boleh. Oke, kita coba ya. Oke. Mancang, aing mah anjing. Ini gimana? Suara aku terdengar nggak? Nah. Kita mulai dari atas dulu. Oke. Kita bikin sulur-sulur seperti ini. Nah. Pelan-pelan aja, bikin kayak gelombang kayak tadi. Kayak terumbu karang, karena Mas Eko Nugroho ini suka banget dengan kekayaan alam Indonesia. Nah, lalu terumbu karangnya bisa kita kasih setengah lingkaran seperti ini. Nah, jadi seperti rumput laut ya, sedikit seperti rumput laut. Oke. Sudah. Tapi teman-teman balik lagi, tadi boleh-boleh aja kalau misalkan mau bikin dengan pola yang sudah teman-teman punya, nggak usah ngikutin ini, nggak apa-apa, karena ini udah lingkaran terakhir nih. Aku percaya teman-teman udah mengerti caranya gimana. Boleh bikin pola apa aja, mau bikin kotak-kotak, mau bikin segitiga, mau bikin lonjong-lonjong, lingkaran-lingkaran lagi juga nggak apa-apa. Ya. Nah, oke. Yang terakhir, kita coba bikin yang cukup lumayan mudah aja. Oke. Kita coba bikin yang lumayan mudah. Oke. Ya. Bu, ini udah, Bu. Udah. Nah, sekarang kita bikin garis-garis kayak gini. Kakak-kakak semua. Mudah banget. Bikin garis-garis. Oke. Nah, terakhir kita bikin garis-garis lagi. Jadi di tengah garis-garis kita bikin garis-garis. Kok nggak kelihatan. Nah, yang ini ngadep sini. Yang ini terbalik ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, sebetulnya yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman semua ini adalah melatih kesabaran. Karena nggak kerasa yang sudah kalian berhasil lakukan adalah mengisi 8 ruang ya. Tadi nggak kerasa nih. Tadinya kelihatannya kayak
wah susah nih Bu, semua pada bilang susah. Tapi ternyata selesai sampai terakhir gitu, karena kita melakukannya pakai langkah-langkah satu persatu. Itu juga bisa kalian aplikasikan dalam melakukan semuanya ya, apalagi lagi dalam kondisi sekarang gitu, mungkin masih agak, wah bagus sekali. Terima kasih Kak Sinta. Nah, oke. Ada lagi yang mau? Sudah boleh ditunjukin? Silakan dibuka videonya. Kita sedikit lagi selesai. Tiara, Nabila, Lutfia. Iya Bu, Atau- lihat dulu Bu, gambar Ibu Bu, lihat. Oh, siap. Oke. Bu, lihat gambar ibu dulu, Bu. Lihat gambarnya Bu. Nah, ini mungkin Gambar yang kedua, Bu. Yang kedua Kiai, kayak yang lahir. ya ini yang terakhir. Kelihatan? Makasih Kak Sinta. Terima kasih Kak Lutfia. Bu, lihat gambarnya. Ini udah dikasih lihat. Kelihatan nggak? Itu ular ya, Bu? Itu ya bisa jadi ular, bisa jadi apa namanya? Nah, ini ada tambahan lagi. Ini jadi deket banget. Nah, oke. Siap. Terumbu karang juga bisa, rumput laut juga bisa. Nah, boleh. Sebentar. Muhammad Rizky, mana coba tunjukin. Tadi kayaknya udah selesai. Coba lihat. Wah. Oh, baru mau mulai di spidol ya. Kasih Kak. Belum kelihatan. Nah, Muhammad Rizky boleh sekali lagi gambarnya? Oke. Cepet banget. Nggak apa-apa. Makasih. Oke. Siapa lagi yang mau kasih lihat gambarnya? Nurul Raihan, kita coba lihat. Punya Nurul Raihan. Kak Elsa nih, aku add spotlight ya. Ini punya Pak Heri, kita lihat. Pak Heri Ya, gede Bu. banget. Ininya. Makasih Pak Heri. Pak Heri, Pak. Kali. Pak, punya Punya Bu Cicin, coba lihat punya Bu Cicin. Kita lihat punya Bu Oh, Cicin. ya ampun Kak Tusli udah diwarnain nih. Pak Heri boleh dikasih lihat lagi gambarnya Pak? Nah, terima kasih. Kak Tusli agak dibuka sekali lagi boleh? Nah, dimiringin Kak biar kelihatan gambarnya. Nah, makasih. Pak Heri sekali lagi boleh Pak? Nih, Celicia lebih dekatin. Oke, nah ini bener nih Cecilia, Kak Dina. Nanti kalau udah Kak Dina udah difoto, terima kasih. Nah semuanya PR dari kakak adalah tolong diwarnain, nggak usah warna-warni. Jadi ngewarnain pola itu nggak usah kalau misalnya nggak punya spidol warna-warni atau pensil warna-warni nggak apa-apa, ya. Kalian lucu banget sih. Oke, caranya gimana? Nih aku mungkin izin di ini ya. Oke. Nggak apa-apa izin ngumpulinnya habis Zoom nggak apa-apa. Boleh silakan Pak Heri dan Ibu Cicin dan Pak Le boleh kasih batasan waktu. Nanti kita tunggu. Silakan mau dikasih batasan waktu sampai kapan? Silakan. Pak Heri, gimana Pak? Enggak. Mau sampai kapan kasih batasan waktunya? Buat ngumpulin. Sore ini atau siang atau gimana? Sampai maghrib. Sampai maghrib aja Pak Le. Oke. Jam 5 ya. Sore ini jam 5 ya. Sampai jam 6 sore, jam Oh, jam 18.00. Oke, siap. Terus jangan lupa absen Pak, juga. ngumpulinnya lewat apa, Pak? Nah ini, ngumpulinnya lewat ini teman-teman. Tadi aku udah aku chat sekali lagi ya. Ini tulisannya pekerjaan rumah. Oke. Apa? Udah, Ini, Bu. ini nih, HTTP. Nah ini aku share screen ya. Kakak buka chat di Zoom. Ketikan yang di Zoom, ada tulisan pekerjaan rumah. Lalu dibuka nanti kelihatannya akan kayak gini. Oke. Nah, pekerjaan rumah.
email, nama lengkap, nama sekolah, jenis kelamin, kelas dan nomor urut, nomor telepon, masukkan hasil pekerjaan rumahmu di sini. Ini aku minta tolong kakak-kakak isi yang ini. Ya, saya mengetahui dan setuju terhadap proses dokumentasi, soalnya mungkin nanti akan kita post di Instagram. Jadi harus izin dulu nih kalau boleh. Boleh nggak? Boleh ya? Jadi kalau misalnya setuju nanti tolong dicentang. Kalau nggak dicentang nggak bisa disubmit soalnya. Nanti Boleh setuju. yo pakai email Nanti yang sekolah bagus ya. Jadi alat gambar lengkap dari Ganara ya Kak? pakai hadiah. Ih, nggak boleh ditawarin hadiah tau, Pale. Oh, nggak boleh. Kan tugas sekolah gimana? Ini tugas Dari sekolah. Pak Heri. Dapat yang bagus menurut penilaian Ganara nanti dapat hadiah dari Pak Heri, pensil gambar lengkap dengan bukunya. Oke. Ada paket pulsa masih banyak, ini disorong saya Pak Le. Siap, mantap. Oke. Ini Bu, emailnya ngirim sekolah ya. emailnya pakai sekolah apa pribadi, Bu? Ya, sekolah ya Pak Heri ya, Bu Cicin. Ya, pakai email sekolah boleh, pakai email pribadi boleh. Oke. Ini ada kartu perdana gratis masih banyak. Waduh. Wah, luar biasa. 10 GB-an. Oke. Oh, ini iklan ya? Nah, ini kalau misalkan teman-teman semua bingung nih, mau diselesain gimana caranya lagi, apakah mau diwarnain atau gimana, sebetulnya nggak usah diwarnain, pakai pensil warna juga nggak apa-apa. Caranya adalah misalnya tadi udah bikin garis-garis nih, nah ini yang kakak lakukan adalah kakak belah-belah lagi. Bu, lihat-lihat gambarnya, Bu. Ya ini lagi dikasih lihat. Kelihatan nggak? Bu, izin udah ada iya. maju dulu ya, Bu. Ya, oke. Aku cuman selesaikan sedikit, teman-teman masih ada. Tapi sebelum ini boleh foto bareng dulu nggak sebelum bubar? Buka video ya. Oke, boleh on cam semua. Pak Cornel juga boleh on cam, Pak. Sama Bu Susi. Kita foto bareng dulu, Pak. Emang ada? Oh, ada. Oh, halo. Nggak tahu tuh. Belum mandi nggak apa-apa. Kasih lihat kertasnya aja. Nggak apa-apa, Rispan. Rispan nanti kalau kita ketemu lagi mandi dulu ya. Oke. Silakan. Siapa yang mau ikut? Kameranya aktifin semuanya ya. Halo Pak Cornel, halo Ibu Susi. Halo. Zoom bombing. Ada Pak Cornel. Tiba-tiba muncul. Halo Pak Heri. Halo. Pak Cornel, Bu Susi. Halo. Alhamdulillah. Ini fotonya nih. Tuh. Alhamdulillah. Oke, gini. Nah, biar gak bingung nih anak-anak. Nah, gitu. Mantap punyanya Pak Heri. Iya nih Pak Heri, punyanya Pak Heri mantap nih. Jadi contoh ya. Oh, linknya hilang. Oke, sebentar. Kita copy lagi ya, teman-teman. Nah, nggak apa-apa ya Pak Heri sama Bu Cicin. Ini di pekerjaan rumah ada datanya juga. Nanti kan kita bisa share ya. Ya, Takutnya setuju. Siapa yang sudah siap? Kita foto bareng yuk. Kak Didin masih gambar ya. Kita foto bareng dulu sebentar, habis itu jadi bisa sholat. Yuk. Teman-teman boleh gambarnya, kameranya Hilda, Mesti, Dina, Diki, Aulia. Aku hitung ya. Keren nih. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar, bergeser. Agak banyak ternyata. Wah, bagus-bagus banget karyanya. Terima kasih ya. Ini udah ada yang mulai ngumpulin nih Pak Heri, Bu Cicin laporan. Terima kasih semuanya. Yeay. Luar biasa nih aku kasih reaction. Reaction. Nah, terima kasih banyak. Kalau mau di-upload di IG Story, apa Pak Alex? Kalau kita mau tag boleh di tag kemana aja nggak Kak kalau mau di-upload ke IG Story? Di Instagram. Oke. Oh, yang absensi. Oke. Oke, sebentar ya. Ini aku ulang lagi. Di sini ada. Oke, di sini yang tulisannya pekerjaan rumah ada absensi juga, teman-teman. Jadi nanti tinggal dilaporkan ke Pak Heri dan Bu Cicin. Boleh ya Pak Heri ya? Punten. Jadi sekaligus biar teman-teman nggak bingung, nggak apa-apa.
Ya. Oke, nah tadi kalau mau tag bisa tag kita di mari_berbagi_seni atau Ganara Art Space, atau kalau mau tag aku juga boleh di Tita Jumario ya di Instagram. Terima kasih banyak. Wah, waktunya sudah selesai. Silahkan Pak Le. Kalau oh iya betul. Nah ini bisa latihan, dipakai terus nanti biar kalau misalkan lagi stres, teman-teman lagi aduh capek gitu. Nah bisa ya gambar-gambar. Iya sebetulnya Rispan ini udah selesai. Mungkin Pak Le mau nutup. Rispan kayaknya. Terima kasih buat anak-anakku sekalian ya. Kita belum jam 12 kita minta waktu dulu ya. Sebentar 5 menit ya. Di sini kita kedatangan tamu juga, bukan tamu sih sebenarnya, ini ayah kita semua. Ya, di sini dilihat ada yang pakai baju merah, itu ada Ibu Susi, dan pakai baju batik bunga-bunga ya Pak ya, itu Pak Cornel ya, dengan kacamata yang bikin gantengnya tentunya. Yang berdua ini adalah anak-anakku sekalian, keluarga yayasan yang punya sekolah SMK 1 Padaherang. Jadi berkat mereka berdualah kita bisa kenal dengan Kak Tita dan banyak orang-orang yang peduli terhadap pendidikan yang ada di daerah. Jangan sampai anak-anak daerah itu bahwasanya nggak bisa kalah saing dengan yang di kota, tapi bisa fighter dengan yang di kota-kota gitu. Makanya nanti ada 3 menit 4 menit lah motivasi dari beliau untuk kalian buat Pak Cornel dan Bu Susi langsung aja Bu. Kayaknya anak-anak ini pada disiplin jamaahnya. Iya, insya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya. Kang Sulhan, Pak Heri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya sayang, senang banget mendengarkan bagaimana adik-adik semuanya menikmati menikmati bahasanya tadi itu ya. Menggambar, karena itu adalah bagian daripada kita sendiri juga jadinya berlatih untuk sabar. Berlatih untuk jadinya menikmati waktu ke waktu, dan yang dihasilkan apa? Keindahan, ya kan? Selain keindahan juga sesuatu yang kita juga bangga, karena memang bisa kita punya. Jadi kita bisa kasih unjuk bagaimana hasil ini kepada sekeliling kita, sahabat-sahabat kita, bagaimana hasil dari suatu kesabaran menghasilkan keindahan. Selamat ya. Saya di sini berharap pengennya kejumpa sih, tapi agak pengen lama-lama. Sekarang saya kasih kesempatan buat Pak Cornel ya. Terima kasih sayang semuanya. Assalamualaikum. Oke, ini biar supaya agak cepat aja. Jadi tadi malam ada yang kemarin malam ada yang nonton Kak Tita ini enggak jadi moderator untuk Sandiaga Uno. Oke. Anyway. Hebat banget deh, ketawa-ketawa senang gitu ya. Berpantun, seru. Berpantun pula. Saya mau kasih lihat sesuatu. Kang Sulhan, punten boleh dinaikin itu gambar dari saya di WA? Atau saya share ke saya? Apanya Pak Cornel? Enggak, ada yang saya mau naikin screenshot, kalau boleh. Oke, boleh. Sama ini mau informasi sambil Pak Cornel jadi co-host. Teman-teman yang di-upload di pekerjaan rumah adalah karya teman-teman ya, bukan karya aku. Dari tadi yang di-upload foto Zoom aku, karyanya aku. Jadi karya teman-teman yang udah jadi kayak punya Pak Heri ini. Pak Heri nanti ini gitu ya. Ya ampun, kenapa di sini? Astaga. Oke, jadi ya udah ya lanjut ya. Jadi kemarin saya bilang, terima kasih ya Tita, mainnya udah di level Menteri, Sandiaga Uno, bahkan Presiden, tapi masih kasih waktu kepada kalian semua. Dan ini katanya, kalau bagi aku lebih penting anak-anak ini, Pak. Oke? Keren, Pak. Saya nggak mau tepuk tangan untuk Kak Tita. Ya, saya mau tepuk tangan untuk kalian semua, karena kalian itu dianggap penting. Sepenting atau lebih penting daripada menteri. Jadi tepuk tangan buat kalian ya. Jangan pernah merasa kalian nggak penting. Seorang yang sehebat Kak Tita aja merasa kalian sama setara sama menteri pentingnya. Jadi saya cuma itu aja, Pak Le, Pak Heri,
Tita, thank you again very much. You're a lovely, lovely person. Ada Bu Cicing juga. Bu Cicing. Oh iya ya. Oke, kembali lagi itu aja. Makasih. Makasih banyak Pak. Ya. Pak Kornel. Terima kasih Pak Kornel. Sekali lagi. Katanya nanti lanjut Pak Kornel di buat sesi semuanya, selanjutnya. yang sudah Pak Kornel, Bu Susi, dan Kak Tita terutama bagi Iya. Makasih banyak. Pak Heri. Tadi Pak Heri kayaknya lagi ngomong deh. Silakan Pak Heri. Katanya Pak Kornel nanti lanjut ke sesi selanjutnya, kata Mbak Tita Jumario. Ya, ini lagi mau diatur supaya Amin, bisa. amin. Amin. Senang banget hari Jadi, ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik semua ya. Ditunggu nih. amin, Kak. Sangat-sangat bermanfaat bagi kami, Kak. Bagi kami sangat bermanfaat. Apalagi tadi, sumpah terlalu banget, Kak. Terlalu banget. Ternyata bagi kalian tuh anak-anak pada heran lebih penting dibanding untuk Kak Tita itu lebih penting, dan ini suatu kebanggaan bagi kami, suatu sampai merinding nih. Semuanya thank you banget Kak, thank you banget buat semuanya, thank you banget. Anak-anak jangan lupa nanti PR-nya di-upload. Kalau kalian mau upload di IG story, silakan kalian bisa tag di Ganara Art, kemudian mari _berbagi_seni, kemudian Ganara Art Space, sama Kak Tita Jumario juga boleh ya. Dari awal sampai akhir, Suhan ucapin terima kasih. Saya mewakili sekolah kami, Pak Heri, saya, Bu Cicin, sangat terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup pertemuan kali ini. Jangan lupa PR-nya ya. Jangan lupa kita ramaikan. Pakai hashtag SMS Satu Padaherang. Ya. Ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mari. Terima kasih Mbak Tita, terima kasih sekali Pak Kornel, Bu Susi, alhamdulillah. Oleh anak-anak silakan yang mau live. Waalaikumsalam, Kak Rispan. Nanti sampai jumpa lagi ya teman-teman semua. Ya, terima kasih Kak Tita, Pak Kornel. Terima kasih. Jadi ya, meetingnya ya. Terima kasih. Oh iya, selamat 17 Agustus. Udah tadi bilang merdeka. Merdeka. Kembalinya kita virtual. Virtual ya. Makasih kakak-kakak semua. Terima kasih Pak Kornel. Ibu Cici. Ya, sama-sama Kak. Kita yang makasih Kak. Ya. Udah Kak, selamat. Ya. Assalamualaikum. Salam.